Halo guys, balik lagi channel gue channel Maraveno Christian. Shalom guys, di video kali ini gue pengen sedikit curhat singkat tentang sekolah ya. Jadi mungkin banyak kalian yang pengen lulus ya. Mungkin gue sekarang juga pengen lulus dari SMP ke SMA, SD ke SMP gitu kan. Ataupun ke kuliah ya ke SMA lah istilahnya. Di sini gue pengen membuka sedikit mindset kalian tentang mengenai sekolah itu toxic, sekolah itu scam, dan sekolah itu nggak guna atau nggak penting ya. Karena memang sekarang itu lagi rame banget ya kata-kata sekolah itu scam gitu loh. Gue pengen membuka sedikit pemikiran kalian di video singkat ini ya, nggak nyampe 20 menit ya. Bahwa ada benarnya sekolah itu toksik ya. Karena memang gue sendiri mengalami pembulian ya. Dan istilahnya pergaulan yang nggak benar, bisa ikut-ikutan itu masuknya ke toksik ya. Sekolah itu scam. Ya memang ada sistem edukasi ya, ada edukasi materi yang seharusnya tidak disampaikan, tapi harus disampaikan dan harus gue pelajari dengan susah payah yang sebenarnya nggak penting-penting acan gitu loh, nggak penting-penting banget gitu. Harusnya bisa memberikan kita edukasi yang memang berguna, lebih bernilai untuk di masa depan. Tapi ini nggak ada di sekolah. Jadi kita seperti tertipu gitu loh. Tapi itu minusnya, cuma segitu doang. Yang paling fatal ketika kalian mengatakan bahwa sekolah itu tidak penting ya. Kenapa gue bilang gitu sekarang gini? Gue pengen lanjut SMA, tapi sekarang gue ngedrop deh. Gue nggak pengen SMA. Gue pengen jadi apa coba? Nggak tahu kan, gue di rumah doang pengen main game, terus ngapain lagi gitu loh, selain buat konten gitu. Dan harusnya gue bisa namatin 3 tahun ya kan, dengan mendapatkan ijazah SMA, malah gue 3 tahun dipakai nganggur di rumah doang gitu. Jadi sekolah itu penting untuk selain melamar pekerjaan ya dengan mudah ya, ijazah ya, dan juga ijazah itu dapat melamar pasangan dengan mudah juga tentunya ya, supaya kalian nggak dipandang rendah juga dan kalian juga pinter. Yang paling penting menurut gue adalah kalian tuh sekolah itu dengan mengasah otak kalian bisa mengajari anak kalian dengan baik ya, demi anak dan istri guys, menurut gue seperti itu. Dan bukan demi pekerjaan sebenarnya, menurut gue demi mengajari anak dan juga demi istilahnya mengasuh keluarga kita, seperti contohnya orang-orang kayak di luar sana yang jika mereka tidak sekolah, tidak pintar ya, mereka nggak bakal bisa memanage keuangan mereka dengan baik dan benar, terutama juga memanage keluarganya guys ya. Jadi semisalnya kalian seorang pria ataupun seorang cowok, kalian wajib sekolah. Ataupun cewek, sebagai ibu kita harus istilahnya mendidik anak, mengajari anak gitu loh ketika lagi ulangan ataupun lainnya. Itu makanya sekolah itu penting ya. Dan di sini gue pengen curhat ya, lanjut ke curhatan gue tentang pengalaman gue sekolah, karena gue ini mempunyai kesempatan besar bahwa gue itu pernah sekolah di 3 jenis sekolah sekaligus. Jadi kalian nggak bakal istilahnya ketinggalan update ya dari sekolah-sekolah ini, karena gue juga pernah mengalami masa-masa kritis di sekolah-sekolah ini ya, di masing-masing sekolah, dan gue akan langsung cerita. Jangan skip video ini karena ini bener-bener istilahnya pengalaman dari gue pribadi gitu loh. Yang pertama, sekolah swasta. Gue dari TK, SD hingga SMP kelas 2 semester 1, itu gue sekolah di swasta yang memang sekolahnya ini terkenal dan ternama di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya. Dan sekolahnya cukup dibilang elit. Sekolah urutan mungkin peringkat nomor 3, 2, sampai 1 di Indonesia. Ya, sekolah Kristen, sekolah swasta dengan peringkat yang cukup besar, yang terkenal juga gitu loh. Dan kenapa gue akhirnya pindah gitu loh, cuma sampai 2 SMP doang, karena memang pergaulannya toksik ya. Dan memang istilahnya gue pribadi pernah sampai dibully secara verbal ataupun non verbal, secara kata-kata di online, di chat waktu zaman corona. Ataupun gue pernah sebelum gue keluar tuh gue pernah digedik ini ya telinganya ya, karena gue menegur temen gue yang lagi main gay. Bayangin coy, lu nih ya lihat sahabat lu tiba-tiba di sodok dari belakang ya karena lagi main gay gitu kan, itu nggak bener kan, nggak boleh di sekolah gue malahan. Dan gue menegur tuh, si orang tersebut nggak terima. Akhirnya pas udah bel, tiba-tiba gue lagi madep sama ya, si orang tersebut datang dari situ ya, ke arah berlawanan, ke arah dari belakang, nampar telinga gue sampai telinga gue ini sedikit terganggu pendengarannya ya, kalian ngerti lah, pengang istilahnya. Tapi gue nggak balas, karena gue tahu ketika gue balas, gue sendiri saat itu lagi demen bela diri ya, memang lagi menguasai skill bela diri dengan baik secara konsisten, ini bisa fatal kalau gue pukul dia, bisa pendarahan, dan akhirnya gue mungkin bisa dikeluarkan dari sekolah dan dengan istilahnya catatan hal buruk gitu loh. Dan ketika gue ngelamar sekolah di sekolah lainnya, takutnya gue malah nggak diterima karena gue punya pengalaman buruk di sekolah sebelumnya.
Jadi gue nggak mau nyari masalah lebih lanjut, jadi gue maafin aja karena gue tahu hukum karma dan tabur tua itu pasti ada. Ya, oke lanjut. Akhirnya gue mutusin buat pindah sekolah ke negeri. Ya, sekolah negeri. Dan gue pindahnya itu di kelas 2 SMP di semester 1. Jadi gue tamatin semester 1 dulu di swasta. Udah gitu gue lanjutin semester 2-nya di negeri. Tapi belum sampai lulus semester 2 ya. Gak nyampe 6 bulan berarti ya. Gue udah pindah lagi. Why? Mengapa gue pindah? Alasannya simpel. Karena sekolahnya memang tidak sebagus sekolah di swasta. Dan juga banyak jam kos. Udah jamnya lama, lebih lama daripada yang swasta. Gak ada AC-nya juga. Ya memang minim fasilitas. Ya kan? Minim banget lah. Istilahnya lu bisa bedain lah dengan sekolah seperti itu. Walaupun memang harganya murah banget cuy. Serius. Harganya murah banget gitu loh. Dan pergaulan juga enak sebenarnya. Teman-teman tuh solid. Solid banget di negeri itu. Ya minusnya, ya gue kebanyakan jam kos, panas, bau, keringetan, itu nggak asik coy. Itu nggak buang-buang waktu menurut gue. Akhirnya, teman gue ini ya, jadi gue punya teman anak karate, dia juga sekolah di negeri, jadi gue disaranin sama dia juga sekolah di negeri. Tapi dia pernah cerita bahwa omnya tuh pernah sekolah di homeschooling, dan gue mikir, homeschooling, sekolah apa itu? Akhirnya gue bertanya-tanya dan gue rundingan dengan orang tua gue, dan akhirnya gue memutuskan buat pindah ke sekolah homeschooling. Ya, homeschooling ini berbeda dengan homeschooling lainnya di kota-kota besar seperti kota Jakarta ataupun kota-kota lainnya. Karena mungkin homeschooling yang kalian tahu adalah guru yang datang ke rumah ya kan, buat ngajarin anak-anak yang mungkin anak-anak istilahnya spesial ya, orang-orang kaya, anak-anak artis yang memang gak punya banyak waktu ya. Tapi itu di kota besar. Karena di kota gua pribadi, di kota Cirebon ya, homeschooling ini berbeda. Yang dimana, banyak anak-anak yang memang mempunyai kekurangan di masa lalunya. Yang sehingga mungkin ada mereka dibully dan akhirnya nggak kuat, akhirnya pindah ke homeschooling. Untuk istilahnya mental health, menyembuhkan mental mereka. Sama seperti gue. Walaupun gue adalah murid ternormal di homeschooling ya, paling normal. Nggak punya kekurangan apapun, istilahnya kecacatan apapun gue nggak punya. Hanya korban bullying di masa lalu ya, mental gue itu memang sakit, jadi gue harus membutuhkan recovery dengan cara sekolah di homeschooling. Selain itu gue nggak punya kekurangan apapun. Karena teman-teman gue itu gue banyak melihat mereka itu yang pinter tapi ada di motorik otaknya itu lemot. Ada juga yang mereka itu mungkin secara syarafnya itu nggak bener. Adapun autisme, adapun yang lainnya. Tapi dari situ gue bisa merespek bahwa mereka ini memang sudah takdirnya seperti itu. Sama seperti gue udah dibully, ya udah takdirnya seperti itu. Dan gue harus bersama dengan mereka sekolah di homeschooling ini. Itu pun gue tuh puji Tuhan kebagian karena dari satu kelas di kelas SMP kelas 2 itu kelasnya maksimal 5 ya muridnya. Dan gue murid ke-5 cuy. Ya, sebenarnya kalau kalian bertanya kenapa gue datang ke kelas, kenapa gue gurunya gak datang ke rumah? Ya karena harganya beda cuy. Harganya itu bisa beli Brembo full pengereman di CBR gue hanya dengan 3 bulan sekolah dengan guru datang ke rumah. Bisa ngabisin sekitar 10 juta lebih ya. Karena harga itu bisa 3 juta per bulan sampai 5 juta per bulan ketika gurunya datang ke rumah. Ya. Jadi istilahnya homeschooling ini adalah sekolah termahal yang pernah gua rasakan seumur umur ya. Dari sekolah TK hingga SMP, sekolah swasta yang elit, yang katanya elit, tidak semahal dan tidak se-elit sekolah homeschooling gua sekarang ini. Ya. Yang dimana gue bersyukur bisa sekolah di homeschooling dengan waktu yang istilahnya cuma 2 jam, satu hari satu mata pelajaran. Misalnya hari ini hari matematika. Di 45 menit awal gue belajar matematika, 30 menit selanjutnya gue istirahat, 45 menit selanjutnya gue belajar matematika lagi. Cuma 2 jam totalnya, dari jam 9 sampai jam 11 untuk SMA, dari jam 11 sampai jam 1 ataupun setengah 2. Ya, karena digabung dengan sholat gitulah. Dan gue bersyukur banget bisa merasakan homeschooling seperti itu, walaupun dengan istilahnya gue paling normal, paling pinter istilahnya, dan nggak cocok sebenarnya kata gurunya juga gue sekolah di homeschooling itu. Tapi karena memang gue pengen sekolah di situ, ya mau gimana lagi. Alhasil gue sekolah di situ sampai sekarang ini. Kesan pesan dari gue adalah homeschooling ini adalah sekolah yang sebenarnya nyaman, ya nyaman banget. Guru-guru juga friendly dan mereka bisa merespek segala kekurangan kita di sekolah tersebut. Gue sangat respect kembali gitu loh kepada mereka sebagai guru-guru. Dan yang paling penting adalah harganya nggak main-main cuy, ya kan. Tadi gue udah bilang kan, makanya gue tuh
rata-rata anak-anak itu pada datang ke sekolah karena kalau guru datang ke rumah itu harganya mahal banget. Jadi kita pada datang ke sekolah dan sekolahnya pun enak coy. Di jam istirahat 30 menit gue bisa kadang balapan ya kan. Serius, gue itu deket dari rumah soalnya dan itu deket dari jalan raya. Kadang gue speedingan dulu ya kan kalau istirahat, kadang bisa balik rumah dan lain-lainnya. Benar-benar tidak ada sekolah yang bisa seperti ini. Dimana di jam istirahat 30 menit lagi. Itu kita bisa kemana aja, bisa bebas. Wow, ini suatu, gue terkesan dengan ini coy. Dan juga kalau ngomongin harga, balik lagi ke harga ya. SPP-nya itu ya, uang per bulannya itu gue harus membayar sekitar 1 juta per bulannya. Lumayan ya. Nanti tahun depan itu bakal naik terus, apalagi di jenjang SMA udah 1 juta lebih ya guys ya per bulan. Kita kalikan aja 1 juta ya untuk setahun ya. Setahun jenjang sekolah gue tamatin 1 tahun aja. 1 juta dikalikan 12 bulan. Ya, jadi 12 juta. Dan uang pangkal atau uang gedung ya, ataupun uang per semester. Karena kita tuh kadang tuh, kalau sekolah di swasta sebelumnya, gue tuh bayar tuh 1 semester itu cuma 8 juta. 8 juta aja. Udah cukup. Tapi di sini 2 kali lipat. Serius, 2 kali lipat. Yang dimana 8 juta, misalnya gue 9 juta. Jadi gue dalam 6 bulan itu gue harus bayar 9 juta per semesternya. Kan 1 tahun kan ada 2 semester tuh. 1 semester 9 juta. Kita kalikan 2. Jadi 18 juta. 12 juta tambah 18 juta sama dengan 30 juta. Wow. Setahun. Bisa beli baby RR bekas. Cuy. Kalau beli motor istilahnya bekas 150 cc bisa dapat 2. Gue pengen nama nih GSX sama R15 bisa dapat cuy. Serius dalam setahun ya 30 juta itu. Waduh. Belum uang gedungnya. I don't know uang gedungnya berapa, tapi yang gue tahu ya cicilannya seperti itu. Uang semester per semester harus bayar 9 juta. Terus semester depannya 9 juta dan uang per bulannya itu harus gue bayar totalnya tuh 12 juta karena 1 bulannya 1 juta. Semisal seperti itu. Ya totalnya aja 30 juta. Kalian bisa bayangin lah semahal apa dan tidak istilahnya tidak lazim di kalangan anak-anak sekolah lainnya. Tapi puji Tuhan, thank you banget Tuhan Yesus, gue bisa merasakan ketiga jenis sekolah, dari sekolah swasta, negeri, dan homeschooling. Gue bisa merasakan menjadi anak yang memang benar-benar istilahnya spesial sekali gitu loh di mata Tuhan, sehingga Tuhan bisa ngasih gue rezeki. Namun, ya, walaupun dikatakan SMA ya, kalau gue SMA itu bisa beli ZX, tapi takdir berkata lain. Yang dimana gue harus tidak bisa bersekolah di homeschooling lagi dan gue nggak tahu pengen sekolah di mana. Karena tentang keterbatasan ekonomi di keluarga gue yang sedang gue alami sekarang ini. Jadi orang tua gue tiba-tiba bilang, ya dulu mereka pernah bilang, bahkan papa gue pernah bilang, yang penting demi pendidikan papa bakal berusaha keras. Ya kamu di homeschooling yang penting belajar yang rajin, yang menjadi yang paling pintar dan yang paling bagus nilainya. Tapi ternyata ketika mau tamat SMP, mau lanjut SMA, orang tua gue bilang bahwa kita udah nggak sanggup ngebiayain kamu sekolah lanjut SMA di homeschooling. Karena dengan harga 30 juta, yang kalau ditotalin ya kali 3 setahun itu bisa beli JTEK, ya kita nggak bisa. Karena lumayan coy, 30 juta dalam setahun. Kalian bayangin, gaji UMR kota Cirebon itu misalnya 5 juta per bulan. Ya, 5 juta, berarti itu kalikan 6 lah, supaya menjadi 30 juta. Dalam setengah tahun, orang tua gue itu harus berusaha untuk membayar cicilan sekolah gue. Ya. Bayangin aja, kerja kerasnya setengah tahun tuh cuma buat sekolah gue yang begitu mahal. Yang kalau dibandingkan dengan sekolah swasta, ya itu setengah harga cuy. Serius, setengah harga. Dan itu lebih istilahnya meringankan beban orang tua gue gitu. Walaupun gue udah bilang gue bingung mau lanjut sekolah di mana, mau di sekolah menengah, sekolah kejuruan ya kan. Gue pengen ngambil jurusan STM ataupun masak ya gue nggak tahu. Tapi gue pun nyari yang swasta ya, karena gue tahu negeri itu kan nggak enak ya. Puji Tuhan gue bisa mengalami sekolah negeri, jadi gue nggak pengen sekolah di negeri lagi cuy. Serius, nggak enak banget buat gue pribadi gitu loh. Ya entah buat kalian bagaimana. Tapi menurut gue nggak cocok.
Dan juga antara gue sekolah di SMK ataupun sekolah di swasta lagi, tapi di swasta yang lain ya. Jangan gue sekolah di swasta yang sebelumnya cuy, karena ketemu teman-teman yang ngebully gue lagi tuh ngerasain nggak enak. Dan gue pun lagi mencari sekolah swasta yang dimana tidak ada musuh-musuh gue. Kalian bayangin di kota Cirebon itu, kalian mungkin orang Cirebon tahu lah di sini tuh ada banyak sekolah swasta. Dan parahnya musuh-musuh gue dari SD itu berpencar ya ke sekolah-sekolah swasta lainnya gitu loh. Jadi gue pengen sekolah di swasta A gitu loh. Ada teman gue, ada musuh gue gitu kan. Pengen di swasta B, ada lagi musuh gue gitu loh. Jadi gue lagi mencari sekolah yang memang tidak terlalu terkenal, tapi mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik. Itu yang pengen gue cari. Tapi gue gini loh, walaupun gue sedih banget, ya, gue sedih banget bahwa gue nggak bisa sekolah di homeschooling lagi, tapi gue masih bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa gue masih bisa lanjut SMA walaupun dengan sekolah formal lagi. Sudah saatnya seorang Marvel untuk melanjutkan sosialisasi dengan ketemu teman-teman yang banyak. Gue harus menghadapi segala bulian yang akan terjadi pada gue lagi, seperti layaknya gue saat sekolah di swasta waktu 2 tahun yang lalu. Ya, gue berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semoga gue bisa kuat menjalaninya, dan juga gue yang paling penting adalah semoga gue masih bisa ngebuat konten dengan kalian semua ini, karena dengan waktu yang cukup lama yang pastinya, karena gue bisa buat konten banyak itu karena gue sekolah di homeschooling cuma 2 jam. Kalau sekolah di swasta bisa 7 jam. I don't know, gue harus membagikan waktu dengan masak sendiri, dengan lagi gue beribadah, dengan lagi gue sekolah, ya kan, dengan lagi gue nge-gym, dengan lagi gue harus buat konten. Gue nggak tahu cara membagi waktunya, tapi gue berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bisa bantu memanage semuanya dengan baik dan benar. Thank you guys yang udah nonton. Jadi pengalaman gue seperti itu, ya. Gue berharap gue menemukan SMA yang terbaik untuk gue bisa melanjutkan sekolah di jenjang SMA ini, terutama di kota Cirebon. Buat kalian yang punya pengalaman, kalian bisa tulis kolom komentar pengalaman kalian tentang sekolah itu scam atau lain-lainnya ya. Gue nggak peduli soal itu karena gue sekarang tahu bahwa sekolah itu penting. Ya, kalian bocil-bocil ultinolan, mindsetnya itu bagus. Ya, mindset idola kalian itu bagus, tapi mindset idola kalian tuh pernah ngomong, tapi idola kalian juga pernah ngomong bahwa kalau lu pengen hidupnya kayak dia, pengen hidupnya kayak idola lu, ya lu jalanin gitu loh. Tapi kalau lu nggak mau ya nggak usah jalanin, tapi gitu loh. Tapi gue juga bilang ke kalian semua bahwa apakah kalian juga istilahnya mempunyai skill yang sama dengan idola kalian gitu. Kalau idola kalian jagonya matematika tapi kalian jagonya bahasa Inggris, kan nggak nyambung. Ya, mungkin jalannya sama ya kan, tapi arahnya itu berbeda gitu loh. Menurut gue begitu. Jadi jangan termudahi ya, jangan terbodohi, jangan langsung istilahnya tanpa memfilter kata-kata dari orang-orang di sosial media ya. Kecuali dengan gue yang memang termasuk salah satu orang jujur dan rendah hati, rajin menabung. Gue nggak suka nabung sih. Gue lebih suka modif motor. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa follow IG gue yang ada di kolom deskripsi karena gue akan membagikan daily activity gue di situ. Dan juga jangan lupa nonton video gue yang lainnya. And bye.